dia tadi Pak Riswanto Siregar dan kemudian bersama Asrul itu satu rumah ya. Ya mereka mengongkos berdua, kayak gitu ya. Dan ini dapat Jaduk dan dua program lainnya gitu Bu ya. Mana saya lihat dulu Bang. Asrul Siregar tadi. Dan Riswanto. Alex Sanjaya, pemilik rumah dan Alex Sanjaya. Jadi hari ini saya mendapat informasi bahwa ada beberapa penerima Jaduk dan stimulan dan biaya perabot yang cair, tapi informasinya tidak layak mereka mendapatkan ini. Dan kita cross check langsung di Kelurahan Pancuran Bambu sehingga dua informasi ini betul atau tidak kita lihat. Paling bawah Pak. Gimana ini? Itu rumahnya Pak di atas sengnya kayu besar jatuh Pak. Yang Kayu besar jatuh. rumah si Alek tadi nih. Iya. Terus masuklah tanah ke kamar mandinya Pak. Kamar mandi. Iya. Kamar mandi longsor. Nah. Karena yang di atas rumah yang di atasnya hancur. Rumah yang di atas Atas dekat nama? Sanjaya ini atas nama Herianto Gucci. Herianto Gucci. Iya. Sebelum kita pernah dulu. Ya, Herianto Gucci. Nah, pertama ini Pak. Nah, ini Pak Herianto Gucci rumahnya. Di bawahnya ini lagi. Dua ini di bawah Herianto Gucci ini Pak. Satu Hermanto Gucci. Nah, dia tahap 1 dapat itu Pak. Yang tahap 1-nya dapat. Oke, kita clear ya bahwa dokumen atas nama Herianto Gucci ini di atasnya nih rumahnya hancur, rusak berat, sehingga rusak berat ini juga berakibat kepada tumbang kayu ke rumah Alek, ya, Alek, dan masuk longsoran itu ke dapur, ya, sehingga perabotnya rusak dan sebagainya. Dan kemudian di dalam rumah Alek ini tadi ada yang namanya Riswanto ya, Riswanto Siregar, yang satu Siregar yang katanya tidak layak, ya tidak layak. Tetapi setelah kita saya cek ke lapangan ternyata dia cukup layak. Mana tadi Bang? Ini dia. Oke. Nih atas nama Asrul Sigalingging, rumahnya Alek Sanjaya. Berarti clear ya? Clear atas nama Riswanto Siregar dan Asrul Sigalingging yang pemilik rumah Alek Sanjaya. Ini clear kita anggap ya. Dokumen ada, kemudian lengkap, dan kami rasa untuk ini informasi ini ya. Ini ada asbesnya, ini kasih sedikit, ya. Asbesnya hancur nih, nah, peralatan rumah tangganya juga kena. Oke, clear ya. Jadi betul bahwa pengajuan ini sudah saya cek selaku pimpinan DPRD, tugasnya ada tupoksinya dalam melakukan pengawasan, cross check. Ya langsung ini clear untuk satu nama. Oke, masuk lagi. Kita nama berikutnya Amir Hakini. Amir Hakini. Nomor 57. Ya sama kita kira-kira. Terus sambil minum dulu kita ini. Orang yang menerima juga akan sakit hati. Oke, bisa ke nomor berapa ya? Itu atas nama Batiar Pak, 2 kakak juga itu Pak. Benar ya? Ya, atas nama Batiar. Yang mana? Tuan di lapangan ya. Lapangan Kepling, Lurah, baru diusulkan. Ada juga Babinsa di sini. Nah, jadi bukan hanya keterlibatan Kepling dan Lurah, ada tim lagi yang turun itu, ada Babinsa, Mas. Karena SK ini diteken oleh 2 instansi. Jadi bukan hanya Wali Kota Sibolga
terhadap pengusulan ini ke kementerian ya, ke Satgas bencana bukan ya. Jadi ada 3 instansi. Jadi harapan kami juga tidak kita menyalahkan sepihak wali kota Sibolga, karena bukan dia saja yang mau tugas di sini. Ada pos lapangan, setelah data juga ada pos lapangan kembali. Oke, tapi tidak tutup kemungkinan ada juga enak kali ya, mungkin lewat apa, ini kita cross check. Oke. Ini saya bersama Kepling berapa Kak? Kepling 5 Pancuran Bambu. Kepling 5 Pancuran Bambu. Ini bersama Lurah Pak Niko. Ini Lurah baru nih. Ada? Bahtiar ya, di rumah. Iya, Pak Situ. Bahtiar. Ah, fotonya nih. Ini Bahtiar, bukan Bahtiar. Ini surat persetujuan tidak mau relokasi nih, Pak. Amir Hakim. Iya. Berarti 2 kakak di situ ya? 2 kakak sama anak Hakim. Iya. Amir Hakim ini? Hakimi. Amir Hakimi ya. Yang di dalamnya Amir Hakimi, kemudian yang punya rumah Bahtiar. Jadi Bahtiar ini punya rumah yang ditinggali oleh Amir Hakimi ya. Hakimi. Hakimi. Satu orang. 2 lari itu, Pak, 2 kakak. 2 kakak di dalam. Siapa-siapa tadi? Bahtiar. Sama Amir Hakim. Berarti pemilik rumah sebagian rumahnya dikontrakkannya. Itu yang dikontrak oleh Amir Hakimi. Amir Hakimi. Tetapi oleh Bahtiar beradik dia. tidak mau direlokasi. Ini surat Iya, pernyataannya. ada surat Soal relokasi. relokasi tak mau dia. Tidak mau Maka dia tidak dapat bantuan huntap. Maka kita cross check. Kita cross check. Ini dia, ini rumahnya nih. Rumahnya yang di bawah atau di atas nih? Rumah terancam itu, Pak. Oh, yang terancam. Yang terancam. Jadi pemahamannya masyarakat Kota Sibolga, bantuan jadu, bantuan rumah tidak hanya bagi mereka yang hancur, ya, bagi mereka yang banjir, tetapi apabila rumah mereka itu berada di lokasi yang terancam, Zona merah. zona merah, dan tak zona merah juga, tapi apabila sesuatu saat dia bisa longsor, bisa terjadi bencana pada rumah dia itu. Tidak masuk lumpur, tidak masuk air, tapi ada terancam, maka ada penilaian di situ. Salah satu kriteria penerima itu adalah mereka yang terancam. Udah paham ya? Nah ini fotonya nih. Jadi di depan rumahnya, agak dekat sedikit. Nah, di depan rumahnya itu longsor. Kemudian dia berada di lereng ini akan berakibat bencana, ya, terjadi apabila tidak segera direlokasi. Tetapi dia tidak direlokasi, maka dia tidak mendapat bantuan untuk huntap. Tapi untuk bantuan jaduk, bantuan peralatan rumah tangga, bantuan untuk stimulus, stimulus mereka mendapat. Kira-kira begitu ya, paham ya? Oke. Untuk saudara Bahtiar, kemudian Amir Hakimi. Amir Hakimi, clear ya? Dan mereka berdasarkan data ini, dan sudah saya lihat nih rumahnya, yang ini rumahnya kan? Yang di atas sini. Iya, Pak. Ini dekat nih, kiri kanan longsor nih. Kiri kanan longsor, rumahnya pondok nih. Pondok layak lah menerima ini ya. Tadi mengatakan layak bukan Jamil Ciptumur ya, ada tim. Jadi kita bilang layak, Pak Jamil ini. Kita coba menunjukkan, Pak. Kita hanya menunjukkan. Tim verifikasinya langsung ada yang verifikasi turun. langsung. Itu dari Tim operator apa namanya? mediator, Yang tim BPBD, dan juga dari mahasiswa ya. Iya, dari mahasiswa. Nah, berarti data ini masuklah ke dinas sosial. Kemudian dinas sosial belum di SK-kan wali kota Sibolga, turunlah tim yang terdiri dari Tim Normatur kan Semua namanya? lah, Habitat. Tim Habitat, tim- Habitat kan udah dari lembaga lain di Lembaga dalamnya, lain, iya, BPBD, mahasiswa. ada universitas. PMI pun kemarin datang, Pak. PMI. PMI. Nanti satu tim ini. Kan kita kan sebagai kelurahan kan cuman, Bu, tunjukkan dong di mana yang mana korban-korban, mana data-data yang korban yang merupakan. Ya udah, kami nunjukkan ini kayak Kepling lah. Kita tunjukkan ini Pak, ini Pak, ini Pak. Orang itu yang menilai. Oke. Ini layak enggak? Ini layak enggak? Jadi data yang kita lakukan. sampaikan. Final lah di BPBD ya. Ya, orang itu turun
Tapi kalau di Insos itu orang itu cuma tinggal menerima data final. Oh, berarti ke di BPBD lah apa ya? Cek apa ya? SK-nya juga keluar lah SK lah, habis Ya, dari itu kan tim ini kan. oleh dinas sosial. BPBD pengajuan. Pengajuan lah kan. Pengajuan SK lah dari BPBD dari tim ini. Kami menilai itulah yang ke lapangan kayak MI, Habitat. Kasihlah datanya ini yang benar ke lapangan lah dalam cek lain tidak. Dalam mengajukan ke wali kota Oh. untuk mengesahkan SK ini. Tapi bukan BPBD gue rasa. Bukan BPBD Pak. Jadi dinas sosial bang. Apa Dinas itu? sosial dan tahap 2 ini dinas sosial yang Kalau mengajukan pengajuan SK-nya. jaduknya, Untuk ya. pengajuan, Kalau pengajuan jaduk memang dinas sosial, data finalnya dinas sosial lah pengajuannya Untuk ke cek Mensos. BPBD ya. Oke, bersama tim yang lain. Ada tim-tim yang dapat turun ke situ semua. Oke, ini 2 ya. Atas nama Amir Hakini bersama Bahtiar pemilik rumah. Clear. Ya, yang kedua tadi, yang pertama tadi Riswanto Siregar, clear. Mereka layak untuk bisa menerima. Biar jangan timbul fitnah dan timbul penilaian yang tidak bagus, bahwasanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Saya lihat cek dokumen ya. Oke. Dua kasus nih. Nah, lanjut. Dedi Simatubang. Saya sendiri Pak. Macam mana nih? Dedi Simatubang ini suami. Iya Pak. Dedi Simatubang di mana tinggal? Tinggal Maninjau Pak ini rumah. Tinggal Kami yang Maninjau terancam, juga. Pak. Oh, berarti tinggal di Maninjau. Iya, pokoknya masuk. Suami Kepling. Iya, Pak. Siapa nama Kepling? Fatmawati. Fatmawati. Oke, Fatmawati. Fatmawati ada kiri kanan ini longsor? Di belakang Pak sedikit. Di belakang, Iya. depan. Depan nggak ada pondasi Pak. Fondasi. Iya nggak ada pondasi, ini yang lebih jelas. Oke, ada lagi gambar mana? Ini fotonya? Pak, deretan saya itu semua dapat itu Pak. Dari saya ke kanan dapat itu. Bahkan ada yang relokasi lagi. Kami dari lingkungan saya ada Bukan 5. sendiri, Bu Kepling di sini. Enggak Pak. 5 kami di situ Pak. 5 dapat semua? Dapat Pak, Lima-limanya? 5 kakak deretan saya. Dapat. Semua. Jadi Ibu Kepling ini berdasarkan informasi dari beliau bahwa penilaian ini adalah rumahnya juga terancam, bukan masuk banjir atau longsor, ya. Dan sekitar kiri kanannya ada berapa kakak? Ada 5 kakak Pak. 5 kakak juga mendapat. Jadi ini terancam penilaiannya. Oke, saudaraku ya. Dan saya ikut relokasi Pak. Ikut dapat Bersedia organisasi relokasi. Rumah Baru, Bersedia Untau. dapat relokasi. Oh ya, Rumah Baru sah, enggak? Ya kan? Dengan Betul lah, ya? apa Pak? Oh, enggak ada kan? Makan lo apa tapi itu jauh besar ya kan? Rumah Baru ya kan? Jadi ya kan ini Bu Kemplingnya. Langsung. Jadi Bu Kemplingnya langsung di sini. Dia mendapat karena terancam, ya, karena terancam di depannya tidak ada pondasi, di belakangnya longsor. Longsor, Dan berapa dia kali ya? mendapat jatah untuk biaya hunian jatuh di Pramunan ya, Bu ya. Oke, clear ya? Ini ya, langsung nih saya cek rumahnya macam macam. Lanjut, kita ke Hadia Sofian. Di Sofian. Hadi Sofian, ada? Ini Nafiza Malam. Ini Pak, rumahnya. Ini juga terancam di sebelahnya. Nurjana Dawolo, di dekat Nurjana Dawolo itu ada tanah longsor juga Pak. Jadi ini pun ini rumahnya kiri kanan nggak ada pondasi ini Pak. Kan ada Rumahnya ini pondasi. paling ujung Pak, paling ujung di Sedang Maninjau. Ini dapat relokasi enggak? Nggak mau dia Pak, tidak bersedia ini dia ada tidak bersedia. Jadi tidak semua orang yang terancam itu mau relokasi. Meskipun relokasi itu tempatnya sudah bagus. Kira-kira harganya di 150-an itu masalah kalau perumahan ya. Kayak gitu dia. Dan ada pun dilengkapi pula. Lengkap. Dan ternyata Nafijah ya. Ya Nafiza Malau dan Hadis Sofian. Nafijah Malau. Nafiza dan Malau tahap pertama itu Pak Jadi keluar. dia sendiri ya? Iya kakak sendiri. Kakak sendiri ya? Nanti Oh, kakak Lansia sendiri. itu Pak, lansia. 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 Berarti sendirian dapat ya walaupun lansia Iya, dia sendirian. sendiri. Kakak tunggal. Iya kakak tunggal. Berarti inilah dia di Simatubang tadi. Dah. Hadis Sofian. Hadis Sofian. Hadis Sofian ini siapa? Anaknya anak Nafiza. Nafiza Malau. Dia udah kakak sendiri dia. Nanti Jamal. Tapi kakak sendiri. Oh, Nafijah Malau udah kakak sendiri. Kemudian Ini anak-anaknya. Hadis Sofian, Hadis Sofian anaknya. mana dia dokumen tadi? Hadis Sofian? Ini itulah Pak satu rumah. Oh, satu rumah. Iya, satu rumah. Ternyata ini adalah satu rumah. Dia Nafijah Malau, kakak tunggal,
Dan kemudian Dedi Simatupang, Haji Sofyan Pak. ya, Haji Sofyan. Haji Sofyan ini juga terancam rumah mereka. Oke. Akan tetapi meskipun terancam, dia dua kakak ini tidak bersedia untuk relokasi. Meskipun relokasi ini menjanjikan rumah yang bagus. Jadi begitu. Data-data yang masuk kepada kami sudah kami cross check ya. Di Kelurahan Pancuran Bambu, lingkungan 5. Oke. Dokumen sudah kita periksa dan tidak ada yang menyalahi. Ya, sudah kita cek dan tentunya walaupun tidak ada menyalahi, kita tengok nanti prosedur lebih lanjut bagaimana proses ini. Kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan meskipun datanya sudah lengkap. Kira-kira begitu, Bu Kepling 5, Fatma. Ini Fatma ya. Fatma ini adalah Kepling 5. Maka itu kepada saudara-saudaraku yang mendapatkan informasi tentang mereka yang tidak berhak menerimanya, kami harap tidak menyalahkan, tidak menginformasikan kembali, karena saya sudah cross check selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga. Dan yang paling urgent lagi, tolong jangan disalahkan wali kota, ya, jangan dituding wali kota sudah dia yang mendapat jaduk ini. Itu kejam namanya itu, ya, menuding bahwasanya wali kota sudah menerima, mengatur-atur, enggak ya. Oke, kalau kita lurus, oke, tidak ada wali kota di sini yang salah, dia bekerja baik, ya, mengusulkan. Jadi saudara-saudaraku, yang menjadi PR bersama adalah bagi mereka yang sudah diusulkan. Yang pertama adalah jaduk tahap 1. Yang diusulkan tahap 1 ini jaduknya ini adalah mereka hanya biaya hidup yang dapat. 2 program lagi stimulan usaha tidak belum dapat. Kemudian bantuan untuk peralatan rumah tangga mereka belum dapat. Ini kita usulkan. Ini yang kita kejar, usulkan untuk jaduk pertama. Oke? Langkah kedua. Usulan kedua nih. Usulan kedua adalah jaduk 2 ini sudah dilengkapi. Ya, biaya hidup, stimulan ekonomi, kemudian peralatan rumah tangga, bantuan, udah lengkap. Tetapi masih ada yang tinggal yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat, baik itu melalui dinas sosial maupun satgas yang diketuai oleh Mendagri. Dan yang tinggal ini, yang belum mendapat ini, yang sudah di-SK-kan oleh wali kota dan juga didukung tanda tangan dari kejaksaan, Kejari, kemudian Kapolres Kota Sibolga. Ini sukan, tetapi masih ada belum terbayarkan. Inilah yang akan kita bungkus 2 persoalan ini, maka kita ajukan kembali. Jadi harap bersama saudara-saudaraku. Akan tetapi bagi yang ketiga, bahwa jaduk 3, ini jaduk 3 belum ada informasi. Oke, belum ada pembukaan baru menerima jaduk dan bantuan lain, ini masih belum. Mudah-mudahan kita dorong bagi yang belum dapat itu bisa menerima. Jadi persoalan bantuan bencana ini tidak hanya di Kota Sibolga, ada di Aceh, ada di Tapteng, ada di Padang, ya, ada di lain tempat. Jadi yang namanya data tentu perlu ketelitian. Jadi jangan saling menyalahkan lagi saat ini. Mari bersama-sama untuk bisa mendorong bagaimana bahwa pendataan ini bagus dan bantuan cepat mendapat. Kira-kira begitu. Ada pesan Pak Lurah, Pak Niko? Masa cukup Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Dan kami rasa Bu Kepling sudah saya publikasi. Mudah-mudahan namanya masyarakat tentu juga perlu penjelasan. Ya, kalau kita biarkan bisa menjadi fitnah untuk kita. Maka saya datang ke sini bukan mencari kesalahan, tapi meluruskan tentang menerima bantuan ini apa benar mereka layak atau tidak. Jadi saudaraku, demikian penyampaian kami, pengawasan kami dari DPRD Kota Sibolga. Terima kasih informasinya. Dan bila di daerah lain ada yang menurut Bapak dan Ibu tidak layak, kami akan turun untuk bisa meluruskan, mengawasi, dan sekali lagi hati-hati bagi mereka yang tidak menerimanya. Kalau memang tak berhak, tidak kena banjir, tidak kena longsor, tidak terancam rumahnya, segera pulangkan kembali bekas daerah. Ya, maka kalau tidak, hati-hati. Ini namanya korupsi, penyalahgunaan bantuan. Jadi Anda akan diperiksa oleh kejaksaan ataupun pihak kepolisian berhadapan dengan hukum. Karena merugikan negara dan juga membuat cemburu
masyarakat yang menerima. Sakit hati loh lewat air bantuan, ya kan? Cemburuan sosial. Kecemburuan sosial dan yang kalau bukan hak kita, jangan diambil. Oke? Haji Muhammad Jamil Syamtumawi, pimpinan DPRD Kota Sibolga dari kantor lurah Pancuran Bambu melaporkan pengawasan tentang bantuan pemerintah pusat. Jaduk stimulan dan bantuan peralatan rumah tangga. Terima kasih. Tanggal 30 Juni 2026. Horas, oi di sana. Ya, om.